Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rija Brumut dari Saung Sawang TV. Saya sebagai peternak musang di salah satu kota Bandung dan Indramayu. Berbicara mengenai saung sawang, di sini saya akan bercerita banyak tentang sejarah asal muasal saya bermain musang dan beternak musang. Baik, sejarah asal muasal saya main musang itu adalah pada zaman dahulu saya pernah memelihara musang normal. Pertama kali itu di tahun 2014-15an, itu saya diberikan musang oleh tetangga, karena tetangga ini kan statusnya sering pulang pergi ke ladang, ke hutan. Pulangnya ini membawa seekor anak musang gitu. Jadi hasil penemuan itu dia sengaja merescue atau membawa musang itu karena kondisinya masih anakan dan dia mungkin ya tertinggal induknya atau memang dia keluar sarang sendirian. Nah, dari situlah saya memulai memelihara musang sampai dia besar, saya rawat dan saya ikut gabung dengan beberapa teman-teman yang main musang juga. Salah satunya adalah teman-teman komunitas gitu di daerah Indramayu ya. Nah, jadi setelah saya bermain musang itu dan saya berteman dengan beberapa teman, saya melihat di beberapa komunitas ternyata musangnya ini bagus teman-teman, dan musangnya ini jinak-jinak dengan ternyata punya saya kan, jadi bisa dipegang tapi kok nggak mau diem, selalu lari-larian gitu teman-teman. Jadi di situ saya punya hasrat keinginan, loh saya juga pengen punya musang kayak gini. Saya tanya-tanya ke teman-teman, ini minta berapa, dijual berapa, dan belinya di mana gitu. Dulu musang-musang mozaik itu susah banget dicari teman-teman, sangat susah. Saya sampai inden-inden ke teman, saya pesan, sampai akhirnya saya diberikanlah musang itu. Dan saya kaget teman-teman mendengar nominal yang disebutkan, yaitu dibanderol harga-harga kisaran dulu ya, mungkin bisa buat beli motor baru teman-teman ya, kisaran dulu ya 25-30 jutaan. Itu saya sangat kaget, mengingat saya ini dari kalangan orang-orang yang nggak punya, kalangan bawah. Jadi saya bingung, tapi saya pengen punya musang kayak itu. Gimana caranya saya harus mendapatkan musang itu? Saya pergi keluar kota, saya bekerja, merantau untuk memiliki seekor musang itu. Pada akhirnya saya pergi-pergi ke sana kemari, namun hasilnya ini ya bukannya nihil, tapi mungkin tetap belum cukup teman-teman. Hingga akhirnya saya memberanikan diri untuk mencari partner, mencari investor. Akhirnya alhamdulillah saya dapat teman yang percaya dengan saya, memberikan modal awal hingga akhirnya saya bisa mendapatkan itu musang. Namun setelah saya dapat musang itu, musangnya tidak bertahan lama. Artinya tidak bertahan lama ini dia mati dalam usia belum genap 1 bulan. Bukannya kapok, malah saya terus penasaran hingga akhirnya saya jatuh bangun, harus pergi kemana lagi untuk menutup biaya orang yang awalnya pinjam
minjemin dana ke saya untuk membeli musang itu. Hingga akhirnya saya dapat saran dari teman-teman, oh Mas Reza, kalau bisa nyari yang biasa aja dulu, belajar dari yang biasa, jangan langsung yang mewah-mewah, karena kita juga harus belajar, jangan sampai kita terlena dalam giuran-giuran para orang-orang yang berduit mungkin teman-teman. Jadi kita harus tahu diri, porsinya masing-masing kan berbeda. Hingga akhirnya saya saat itu mencoba memelihara musang yang biasa dulu. Ya mungkin dulu terhitung 1, 2, 3 ekor saya coba pelihara yang biasa, mulai dari musang Bali, musang normalan, dan musang Lombok. Dan saya menggeluti musang-musang itu aja hingga pada akhirnya pada tahun COVID itu, awal-awal COVID, saya berusaha bangkit dari keterpurukan saya pada saat itu. Saya coba beli lagi musang mozaik yang harganya masih lumayan tinggi, tapi tidak setinggi pertama kali saya beli teman-teman. Pertama kali beli kan kisaran 25-30 jutaan. Ternyata waktu pada COVID ini mungkin karena posisi lagi kesulitan, alhamdulillah saya diberikan amunisi atau musang mozaik oleh teman saya di harga yang cukup relatif murah. Saya dikasih diskon dengan catatan memang musangnya ini memiliki karakter yang berbeda gitu. Artinya berbeda ini jadi kebanyakan orang punya musang ini ketika usia udah dewasa kan gampang teman-teman, gampang untuk dikawinkan. Namun secara faktanya, kenyataannya ternyata tidak semudah itu. Saya mencoba belajar dengan teman saya, breedernya, peternaknya, ini gimana caranya kok musang saya nggak mau kawin. Saya sudah melakukan apa yang harus dilakukan, saran dari sampean, dari teman-teman, kok tetap nggak bisa. Ya akhirnya saya sempat pengen frustasi, pengen saya jual lagi. Namun ketika pada saat itu musanya nggak laku, bukannya nggak laku, mungkin karena pada saat itu COVID, jadi orang-orang masih pada menyimpan uang tersebut untuk keperluan yang lain yang jauh lebih penting. Dan pada akhirnya alhamdulillah dengan kesabaran, ketekunan dan telaten, alhamdulillah musang saya ini mau bekerja, mau kawin hingga sampai saat ini. Mungkin kalau teman-teman tahu video saya yang sebelumnya, tahu yang bernama Lorenzo, nah itulah musang yang pada saat itu susah banget untuk saya kawinkan. Setelah sekian lama akhirnya saya coba bangun dan saya disarankan sama teman-teman, Mas lebih geluti lagi, Mas lebih fokus lagi agar ini bisa lebih berkembang lagi gitu. Oke lah, jadi saya ikuti saran dari teman-teman. Dulu saya cuma punya 1 jantan 2 betina gitu, 1 jantan 3 betina. Seiring berjalannya waktu saya nambah, dan saya alhamdulillah berhasil berkembang pesat. Di tahun 2020 itu masih COVID. Alhamdulillah si Lorenzo ini semakin bagus, semakin gacor, hingga berdirinya lah si saung sawang. Nah artinya si saung sawang tersebut adalah, mungkin kalau orang Jawa tahu namanya saung itu adalah gubuk atau rumah. Kalau si sawang sendiri artinya adalah, mungkin kalau orang Jawa bilang nyawang. Jadi filosofinya saya itu di rumah yang sederhana sambil nyawang peliharaan, nyawang ingon-ingon, hati terasa adem. Dikala saya pulang kerja, saya pulang dari luar kota, posisi
capek ketika saya ngasih makan hewan saya di rumah ini, saya merasa tenang, nyawang. Jadi dan itulah sawang-sawang berasal gitu. Oke. Kendala di saat peternak musang itu adalah ketika pejantan tidak mau kawin, teman-teman, itu sangat menguras pikiran juga. Tidak hanya itu, kadang ketika mau kawin malah nggak ngisi. Ketika sudah ngisi pun belum tentu lahir dengan selamat. Dan ketika lahir selamat belum tentu anaknya mulus. Kadang ada aja hal yang istilahnya di reject gitu anaknya. Ya kalaupun mulus belum tentu semuanya akan tetap lancar. Terkadang ada kendala juga di hasil panenan, mengingat musang ini adalah hewan hobi, hewan hias, jadi nggak semuanya hobi ya. Dan yang hobi pun nggak semuanya bisa membeli musang tersebut, mengingat harganya yang masih lumayan tinggi. Jadi yang menurut saya sih untuk kendala itu aja. Namun itu semua bisa teratasi dengan kita punya niat, berusaha, dan banyak-banyak ikhtiar saja. Karena saya yakin rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Ada saatnya kita berjalan mulus, ada kalanya kita punya kendala. Ya nikmatin saja, karena dengan cara peternak pun kita bisa mengasah sebuah kesabaran serta ketekunan. Kuncinya sukses peternak adalah bagaimana kita mengusahakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang namanya orang ingin sukses itu harus melalui jatuh bangun dulu. Gak ada itu yang namanya usaha modal awal sekian langsung beli indukan sekian, kandang sekian, kasih makan, kawinkan, beranak, jual langsung sukses, itu enggak. Semua itu pasti ada beberapa kendala. Jadi kalau ingin sukses ya kita harus rajin dan niat bersungguh-sungguh dalam apa yang sudah kita jalani, tentunya dalam peternak. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mengawali peternak musang ini tentunya harus memiliki tekad yang bersungguh-sungguh, niat dan modal yang harus mumpuni gitu. Jadi jangan sampai kita menggebu-gebu ingin peternak musang tapi dengan cara memaksakan diri. Nah itu nggak baik buat diri kita sendiri. Jadi kalau ingin sukses peternak musang ini, kalian harus yang pertama yaitu kalian punya niat. Setelah niat kalian kumpulkan, kalian harus banyak-banyak belajar dan kalian memilih calon-calon bibit indukan ini yang intinya yang berkualitas. Berkualitas ini belum tentu yang mahal ataupun yang murah. Jadi kalian harus tahu asal usul indukannya ini dari mana, dari siapa, dan riwayatnya kayak gimana. Dan ini beberapa tips juga ya ketika kalian ingin memulai belajar ya. Ini kita bicara belajar. Jadi kalau untuk belajar, alangkah lebih baik kalian harus memulai dari yang biasa saja dulu. Jangan kalian menuruti ego untuk langsung yang bagus-bagus, karena yang ditakutkan yaitu tadi yang seperti saya sebutkan di awal cerita, memulai langsung yang harganya mahal, kita punya harapan yang sukses dan ternyata kita tidak memiliki ilmu dasar yang kuat atau yang cukup, jadi akhirnya menimbulkan kecewa gitu. Jadi harus benar-benar kalian pikirkan matang-matang mau memulai dari mana, karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang tergiur dengan harga yang murah, yang ada malah mengecewakan diri kalian sendiri. Begitu, yuk kita sama-sama jeli, sama-sama belajar agar tentunya kita sama-sama bisa sukses dalam breeding peternak musang.
untuk bisa kita salurkan sebagai hobi, karena bukan hanya sekedar hobi. Saat ini peternak musang pun bisa untuk membantu perekonomian kita, karena itu sudah pasti teman-teman ya, namanya hobi ini pasti ada keuntungannya juga. Tidak semuanya hobi merugikan, tapi ada beberapa hobi yang bisa menguntungkan. Oke teman-teman, jadi untuk kalian semua, ayo mari kita sama-sama semangat untuk melestarikan hewan-hewan Indonesia, tentunya di musang, karena Sawang-Sawang sendiri berdiri di Musang Pandan ini fokusnya di musang pandan. Mari kita jaga bersama, kita rawat bersama demi Indonesia, demi kita semua, melestarikan hewan-hewan asli Indonesia sebagaimana layaknya kita sebagai makhluk hidup, saling menjaga dan saling menghormati juga. Oke, mungkin sekian cerita dari saya perihal tentang sejarah, pengalaman, dan beberapa cerita menarik. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, sehat selalu, jangan pernah putus asa dalam mengambil tindakan. Saya Reja dan Sawang-Sawang pamit undur diri. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan, di momen yang berbeda, di pengalaman yang berbeda, dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.